kalau Yesus Tuhan, mengapa dia berdoa memanggil Allah? Ya, kita saksikan komentar dari Lira Stefani ini. Karena saya pernah baca ada satu ayat, Yesus itu berdoa. Di situ saya berpikir, loh, kenapa kalau katanya Tuhan tapi masih berdoa? Di ayat itu berdoanya itu kayak manggil Allah, Allah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa memanggil Allah gitu? Nah, ini adalah sebuah perkataan atau sebuah pertanyaan yang pantas untuk kita jawab, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya. Teman-teman, jadi gini, logika dari sekali lagi logika dari Lira Stefani ini adalah kalau Tuhan masa manggil Tuhan gitu ya. Jeruk kok makan jeruk gitu. Tuhan kok manggil Tuhan? Oke, gini. Teman-teman, saya mau tanya sama teman-teman. Bagaimana jika teman-teman mendengar ada sebuah statement ini? Papi, minta uang bulanan dong, gitu. Nah, menurut teman-teman, pertanyaan ini atau permintaan ini, statement ini dikemukakan oleh siapa dan kepada siapa? Atau kira-kira kondisinya apa? Saya mau tahu teman-teman kira-kira dari kolom komentar. Menurut teman-teman, ketika teman-teman mendengar ada yang mengatakan, Papi, minta uang bulanan dong, ini sebenarnya siapa yang ngomong kepada siapa? Ya. Siapa yang ngomong kepada siapa? Banyak orang berkata, ini adalah pernyataan anak kepada bapaknya. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat lagi pernyataan ini adalah sebuah pernyataan ternyata oleh seorang istri kepada suaminya. Papi, minta uang bulanan dong, begitu. Nah, pertanyaan kita begini, kalau Anissa istrinya Agus, misalnya ini laki-laki namanya Agus, yang perempuan namanya Anissa. Kalau Anissa istrinya Agus, mengapa ia memanggil papi? Wah, jangan-jangan Agus ini menikahi anaknya sendiri. Nah, ya kan? Atau jangan-jangan Anissa ini menikahi bapaknya sendiri. Apakah begitu kesimpulannya, teman-teman? Apakah begitu kesimpulannya? Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru, begitu. Karena apa? Karena jika Anissa istrinya Agus, tidak selalu Anissa, atau bukan berarti Anissa tidak boleh memanggil Agus papi. Anak memanggil papanya papi, tetapi istri juga sebenarnya bisa memanggil suaminya papi, bukan? Nah, ini adalah sebenarnya masalah sebutan. Masalah sebutan yang sesuai dengan konteks. Teman-teman, ini adalah sebutan konteks. Kalau misalnya kita jadikan ini sebagai sebuah, misalnya ya, kalau kita jadikan ini dalam kebudayaan yang ada di barat misalnya. Kalau kita jadikan ini kebudayaan di barat misalnya ada seorang istri manggil suaminya father, nah itu aneh. Karena konteksnya nggak begitu. Tetapi di Indonesia secara kekhususan, seorang istri bisa memanggil suaminya papi atau papa. Bener nggak? Kalau di barat itu nggak bisa. Kenapa? Karena ya panggilnya husband, honey, ya kan, ya udahlah nama begitu. Tapi nggak bisa memanggil father atau dad gitu ya kepada suaminya. Karena itu nggak biasa. Nah, ini konteks sekali lagi. Jadi teman-teman, ketika misalnya ya Lira Stefani mengatakan, kok Tuhan berdoa memanggil Allah begitu? Lah, ini keliru begitu loh. Kita mesti melihat bahwa tidak selalu ini dijadikan atau sebutan ini dijadikan bukti bahwa kalau gitu ini adalah manusia biasa. Enggak. Lagi pula kekristenan punya konteks yang khusus. Kekristenan punya konteks yang khusus, yaitu ada Allah Tritunggal, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana Yesus itu adalah Allah Anak, Bapa adalah Allah Bapa, dan Roh Kudus. Dan itu adalah 3 pribadi berbeda. Sehingga ketika Yesus menyebut Bapa dengan sebutan Allahku, tidak ada masalah, karena ini sesuai dengan konteks. Ustadz Ipung Atria mengatakan bahwa Matius 27 ayat 46, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Linier dengan Al-Quran. Mari kita lihat. Ayat itu berdoanya itu kayak manggil Allah, Allah. Matius pasal 27 ayat 46. Itu sesungguhnya ayat yang mengungkap kebenaran Islam, mengungkap kebenaran Al-Quran. Ayat itu satu linier dengan Al-Quran. Mereka tidak pernah membunuhnya, melainkan yang dibunuh dan yang disalib adalah
orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus. Mm-mm. Jadi Ustadz Ipong Atria ini mengatakan kalau dikatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu berarti yang ngomong itu linier ya dengan Al-Quran. Linier, Ayat ini. maksudnya linier apa sih? Nah, maksudnya linier adalah segaris gitu loh teman-teman, berkesinambungan. Jadi ayat ini membuktikan bahwa Islam tuh yang benar karena ya itu dia ya. Karena Islam itu satu-satunya yang mengklaim bahwa Yesus tidak disalibkan. Nah, ini penyuka teori konspirasi pasti seneng nih dengan ajaran yang begini ya. Karena apa? Karena Islam cuma satu-satunya, yang lain enggak gitu ya. Sekali lagi di dalam surah An-Nisa 157 dikatakan, dan karena ucapan mereka ini siapa? Orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, jadi Islam itu jelas menyatakan bahwa Yesus tidak disalib. Oke, dalam bagian ini saya harus cepat-cepat untuk memberikan sebuah perbandingan meskipun saya berkali-kali dan saya tidak akan bosan memberitahu kepada saudara bahwa jelas bahwa Islam dan Kristen berbeda. Catatan Quran tentang Isa alaihissalam dengan catatan Alkitab tentang Yesus Kristus itu berbeda 180 derajat, dan salah satu yang berbeda adalah mengenai kesaksian apakah Yesus disalib atau tidak. Isa alaihissalam diklaim tidak disalibkan oleh Quran. Nah, teman-teman, kalau misalnya perbedaan ini kita bahas, ini nggak akan sampai habisnya biasanya, karena ya ngotot-ngototan juga. Nah, karena itu saya selalu menggunakan analogi ini. Mari kita kasih perbandingan kalau begitu dari pihak ketiga. Jadi pihak ketiga adalah pihak netral, yaitu bukan Kristen, bukan juga Islam. Ya, kita akan bahas dari sejarah non-Kristen. Bagaimana dengan sejarah non-Kristen? Apa fakta sejarah atau catatan atau tulisan sejarah dari orang-orang yang bukan Kristen tentu saja dan juga bukan Muslim tentang Yesus Kristus dan kematiannya? Teman-teman, kita akan menemukan yang pertama ada tulisan dari Yosepus. Yosepus ini adalah seorang sejarawan Yahudi yang menuliskan bahwa Yesus itu disalibkan. Kita akan menemukan tulisan Mara Bar Serapion. Dia pun adalah seorang sejarawan Yahudi, penulis Yahudi. Dia itu pembenci orang Kristen dan dia menuliskan Yesus itu disalib. Ada, kalau misalnya dari kaum pagan Roma, itu ada Lucian dari Samosata yang mengatakan Yesus itu disalib. Dan ada seorang sejarawan bernama Tacitus yang juga menyatakan bahwa Yesus itu disalib. Dari bagian-bagian ini, teman-teman, kita akan menemukan bahwa cuman Islam sendiri yang beda dari data sejarah. Anda mau jawab apa kalau begitu? Anda mau jawab apa? Saya mau tanya. Kalau Anda cerdas, Anda mau percaya yang mana? Catatan dari Quran tentang Isa alaihissalam atau catatan Alkitab tentang Yesus Kristus? Kalau data sejarah membuktikan bahwa Yesuslah yang mati di kayu salib, Yesus yang benar yang memang disalibkan dan dikuburkan, Anda mau bilang apa? Nah, jadi begini ya, saya ingin mengajak teman-teman yang Muslim, jika Anda menyaksikan video saya, silakan Anda perhatikan ini baik-baik. Anda perhatikan data ini. Tolong jangan bohongi diri Anda sendiri dengan data-data sejarah atau fakta-fakta sejarah yang tidak bisa disangkal dari data-data non-Kristen dan non-Muslim tentu saja. Kalau Islam sendiri yang beda dari data sejarah, saya mau tanya, Anda mau percaya yang mana? Nah, tapi biasanya nih teman-teman ya, biasanya orang-orang atau yang Muslim yang ini mengatakan, ya pokoknya itu kan Tuhan udah bikin, jadi semua orang ketipu. Nah ini, kalau Anda berani berkata bahwa semua orang ketipu, Anda sedang dalam masalah besar.